Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan tugas akhir dalam mata kuliah Algoritma Pemrograman Komputer dengan topik bahasan yaitu pompa hidrolik. Sebelumnya, izinkan kami memperkenalkan anggota kelompok kami terlebih dahulu. Ada Ananda Mahaputra Iskandar, Al-Hadi Erpan, Atifah Rahmah, dan Dinda Nurfadiah. Baiklah, pada layar telah muncul pseudocode dari tugas akhir kelompok 6, yaitu kelompok kami, tentang pompa hidrolik dengan kami menggunakan tipe grafik pada tugas akhir kami ini. Dan juga ada tipe data record dengan variasinya bisa dilihat. Kami juga menggunakan beberapa prosedur dan function dalam tugas akhir kami ini. Kita langsung saja kepada bagian simulasinya. Untuk tampilan simulasi kami membagi tampilan layar untuk beberapa bagian, yaitu ada header atau kepalanya, bidang gambar, footer, dan tempat nilai simulasi. Semuanya kami buat dengan menggunakan tools rectangle atau kotak dengan membeda-bedakan warna satu dengan yang lainnya. Pada tempat nilai simulasi di sanalah nanti akan memasukkan input data yang diperlukan untuk menjalankan simulasi dari kelompok kami. Setelah semua input data selesai, maka program akan memproses untuk mencari nilai dari F1 yang diperlukan. Dengan menggunakan persamaan Pascal, maka didapat F1 sama dengan M dikali G dikali A1 per A2. Ada untuk membuat gambar dari pompa hidrolik tersebut, kami menggunakan line. Dan ada 3 buah line yang bersifatnya tetap, tidak akan bergerak walaupun berapa saja luas penampang yang kita masukkan. Dan ada 3 buah line yang akan bergerak sesuai dengan berapa besar luas penampang yang kita masukkan, sehingga simulasi nampak nyata nantinya. Begitu juga dengan bar atau kotak. Bar yaitu kotak yang memiliki warna di dalamnya terisi. Beda dengan rectangle yang cuma garis saja. Nah, selanjutnya ada bagian LP2. LP2 ini adalah bagian untuk gambar piston untuk di luas penampang yang kedua. Dengan menggunakan perintah bar, kami membuat gambar piston tersebut dan menggunakan pointer. Begitu juga untuk LP1 untuk piston pada luas penampang yang pertama, yang lebih sederhana daripada luas penampang yang kedua. Setelah itu, kami menggunakan 3 buah seleksi kondisi if-then. Pada seleksi kondisi ini, kami akan membandingkan nanti jika nilai Fi yang merupakan input kita sesuai dengan perhitungan di F1, maka animasi akan bergerak sehingga kedua piston pada kedua penampang sampai pada posisi sejajar. Dan akan keluar keterangan gaya yang Anda berikan mencukupi untuk mengangkat hingga kedua penampang sejajar. Dan untuk seleksi kondisi yang kedua, yaitu jika Fi yang merupakan input kita lebih besar daripada F1 yang merupakan perhitungan dari program, maka simulasi akan bergerak hingga kedua piston atau kedua penampang bergerak melebihi batas sejajarnya tadi, atau lebih jauh daripada batas sejajarnya yang tadi. Dan keluar keterangan gaya yang Anda berikan dapat mengangkat beban hingga kedua penampang melewati posisi sejajar. Dan untuk seleksi kondisi yang ketiga, jika Fi yang merupakan input kita lebih kecil daripada F1 yang merupakan perhitungan, maka simulasi akan tetap bergerak walaupun cuma sedikit. Dan akan keluar keterangan gaya yang Anda berikan tidak mencukupi untuk mengangkat beban hingga kedua penampang sejajar.
Setelah simulasinya selesai bergerak, maka akan keluar pertanyaan mau diulang Y atau N. Ini menggunakan perulangan repeat until. Jika kita memilih N, maka perulangan akan selesai. N atau N besar. Jika kita memilih Y, maka perulangan akan tetap dilanjutkan. Selanjutnya masuk kepada prosedur teori. Pada prosedur teori, tampilannya juga kami mempunyai 3 bagian, yaitu bagian kepala, bagian isi, dan bagian kaki. Ketiganya itu kami buat menggunakan perintah bar dengan membedakan masing-masing warna. Dan pada bagian isinya, kami menggunakan perintah outTextXY untuk menuliskan materi dalamnya. Materinya itu ditulis per satu baris untuk setiap perintah outTextXY-nya. Ada juga prosedur bingkai, prosedur kerangka, dan prosedur kerangka 2. Prosedur ini akan digunakan pada saat untuk di contoh soal dan latihan soal nanti. Prosedur ini jika pada run nanti akan dijadikan sebagai template untuk menaruh soal dan contoh soal nantinya. Selanjutnya masuk pada prosedur soal. Yang pertama dulu untuk memanggil dari prosedur kerangka 2 tadi untuk sebagai template dari soal ini. Setelah itu kami juga menggunakan data record pada prosedur soal ini, yang mana terlebih dahulu user akan diminta untuk menginput nama file, namanya, name, dan kelasnya. Setelah itu baru akan muncul tampilan soalnya. Soalnya ini menggunakan seleksi kondisi if then, yang mana jika menjawab D yang merupakan kunci jawaban dari soal ini benar, maka data M benar akan berubah menjadi data M benar plus 1, yang mana data M benar ini pada kondisi awalnya merupakan 0. Begitu juga untuk soal kedua dan soal ketiga. Setelah itu baru akan muncul berapa nilai dari user yang menjawab soal tadi. Dikeluarkan tampilan berupa nilai data M benar. Selanjutnya ada prosedur cover, merupakan tampilan awal ketika di running nanti program tugas akhir kami ini. Selanjutnya prosedur cover. Pada prosedur cover ini terdapat 3 buah rectangle yang lebar hampir selebar layar, yang nantinya akan dijadikan bingkai. Masing-masing rectangle ini memiliki warna yang berbeda, dan satu bar atau kotak yang berisi, yang mana nanti dalam bar ini akan ditulis tugas akhir, algoritma, dan pemrograman komputer. Di bawahnya ada nama anggota kelompok, program studi, jurusan, fakultas, universitas, dan tahun sekarang. Dan juga ada
tulisan tekan enter dan tekan enter satu lagi untuk lanjut ke bagian menu nantinya. Semua tulisan ini dimunculkan dengan menggunakan perintah outText XY. Selanjutnya prosedur menu. Pada prosedur menu ini ada satu buah kotak. Yang dalam kotaknya nanti akan ditulis menu pilihan. 1. Materi, 2. Simulasi, 3. Soal, 4. Penutup, 5. Keluar dari program. Selanjutnya ada juga prosedur contoh. Pada prosedur contoh ini akan bertuliskan dengan menggunakan perintah outText XY soal contoh beserta jawabannya juga. Namun bukan hanya itu, di sampingnya juga ada sebuah animasi mengenai pompa hidrolik sesuai dengan jawaban dari contoh soal tersebut. Selanjutnya prosedur penutup. Pada prosedur penutup ini akan dihiasi oleh garis-garis dan bertuliskan Alhamdulillahirabbil alamin dan wassalam. Garis-garis ini akan dibentuk sedemikian rupa dengan menggunakan perintah for to do sehingga membentuk hiasan pada layarnya nanti. Selanjutnya kita masuk ke program utama. Pada program utama inilah nanti prosedur-prosedur yang saya jelaskan sebelumnya akan dipanggil lagi sehingga hasil runningnya tersusun rapi. Untuk yang pertama ada begin, ada terlebih dahulu dibuka dengan prosedur buka, memanggil prosedur buka, prosedur cover, dan setelah itu menggunakan perulangan repeat until dan case off, yang mana jika kita memilih satu maka akan dimulai program dengan pemanggilan buka, bingkai, teori, dan buka, contoh, setelah itu berakhir, end. Jika kita pilih dua, di sini diulang lagi perulangan repeat until, membuka simulasi, buka, panggil lagi simulasi, hingga pilih n kecil atau n besar dan berakhir. Setelah itu jika kita memilih 3 maka akan dimulai dengan begin, buka, masuk ke prosedur soal dan berakhir. Jika memilih 4 maka akan dipanggil program penutup dan selesai. Setelah itu kembali ke menu lagi. Jika kita memilih 5 baru dia akan keluar. Perulang ini akan terus dilakukan sampai user memilih 5, dan setelah itu program running tersebut akan keluar dan kembali ke tampilan pseudocode-nya. Kita akan coba untuk merunningnya. Jangan lupa sebelumnya harus disesuaikan dulu penyimpanannya agar bisa sesuai dengan mode grafik. Setelah di running akan muncul cover dari tugas akhir kami ini yang berisikan nama mata kuliah dan nama anggota kelompok kami, program studi, jurusan, dan fakultas hingga universitas. Tentunya akan perintah tekan enter. Maka ditekan enter maka akan muncul ke menu.
Pada menu ini akan nampak pilihan-pilihan, ada materi, simulasi, soal, penutup, dan keluar dari program. Jika kita pilih satu, maka dia akan terbuka ke materi yang berisikan materi tentang pompa hidrolik. Tekan enter satu lagi, maka akan masuk ke contoh soal. Karena contoh soal berkaitan dengan materi tadi. Dan juga di sampingnya ada animasi yang kita bicarakan tadi. Tekan enter lagi dan kembali ke menu lagi. Setelah itu, jika kita memilih 2, maka akan masuk ke simulasi. Setelah di running, maka keluar tampilan seperti ini. Maka akan diminta terlebih dahulu untuk menginputkan nilai dari A1-nya. Kita masukkan misalnya A1-nya 2 dan A2-nya kita masukkan 4 misalnya kan. Nah, setelah itu kita akan disuruh meminta untuk menginput massa dari beban. Kita misalkan massa dari beban kita inputkan itu 10 kg. Dan kita masukkan dan lalu minta gaya yang diberikan. Gaya yang diberikan ini adalah gaya untuk penampang yang pertama nanti ya. Misalnya kita masukkan 50. Dan simulasi bergerak dan keluar keterangan gaya yang Anda berikan mencukupi untuk mengangkat beban hingga kedua penampang sejajar. Berarti input yang kita berikan sesuai dengan perhitungan pada program. Lalu akan muncul mau diulang Y atau N. Kita ketik Y dan kita enter, maka dia akan kembali ke tampilan awal. Kita masuk ke untuk percobaan selanjutnya. Kita misalkan Y-nya tetap 2, A1-nya tetap 2, A4, A2-nya 4, dan massanya tetap 10. Namun, pada perhitungan sebenarnya kan untuk F1 yang mencukupi itu 50, tapi kita buat lebih rendah daripada 50. Yaitu misalnya kita buat 30. Nah, simulasi berjalan dan berjalan sedikit. Dan keluar keterangan gaya yang Anda berikan tidak mencukupi untuk mengangkat beban sehingga kedua penampang sejajar. Gaya yang kita berikan memang membuat simulasi tak bergerak, tapi tidak mencukupi sehingga kedua penampang mencapai posisi sejajar. Nah, selanjutnya mau ada keluar lagi pertanyaan mau diulang Y atau N, kita ketik Y lagi. Kita ulang lagi untuk A1-nya 2, A2-nya 4, dan massa banyak tetap 10. Namun kita buat untuk F1-nya lebih besar daripada 50, karena 50 seharusnya sesuai dengan perhitungan. Kita buat misalnya 80. Maka simulasi akan bergerak lebih jauh daripada posisi sejajarnya tadi, dan akan keluar keterangan gaya yang Anda berikan dapat mengangkat beban hingga kedua penampang melewati posisi sejajar. Berarti input yang kita berikan lebih besar daripada F1 pada perhitungan program. Maka ada perintah mau diulang Y atau N, kita tekan N, enter, dan dia akan kembali ke tampilan menu. Nah, pada menu ini jika kita pilih 3, maka kita akan masuk ke soal. Tampilan awalnya terlebih dahulu kita diminta untuk memasukkan nama file. Kita coba untuk nama filenya kita bikin ujian saja, ujian. Nama, silakan masukkan nama Anda, NIM Anda, dan kelas Anda. Nah, setelah itu baru akan muncul soalnya. Kita coba jawab soalnya. Kita masukkan misalnya
untuk yang pertama, kita pilih jawabannya D. Untuk soal kedua, pilih jawabannya D juga. Dan untuk soal yang ketiga, kita acak saja, pilih jawabannya C. Tekan enter dan setelah itu akan keluar hasil dari ujian kita atau soal kita, berapa kita jawab benar. Tekan enter sekali lagi dan kembali ke menu awal. Dan selanjutnya jika kita memilih nomor 4, maka akan keluar tentang penutup. Bertuliskan Alhamdulillahirrabbilalamin dan wassalamualaikum. Tekan enter, kembali ke menu lagi, dan tekan 5, maka akan keluar dan kembali ke pseudocode-nya lagi. Baiklah, sekian presentasi tentang tugas akhir mata kuliah algoritma dan pemrograman komputer dari kelompok 6. Mohon maaf jika ada salah dalam penyampaian. Kami sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.